Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada sore hari ini. Dimana pada sore hari ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk bersama-sama melihat dari capaian yang sudah didapatkan. Dan kita langsung saja untuk mengawali video kita dari bangunan race control yang berada di sisi kiri trek lurus. Untuk hasil yang bisa kita pantau bersama-sama ya sejauh ini. Pengerjaan fase finishing tentunya dilakukan di sini ya untuk menyelesaikan di bagian panel atau ACP yang berada di sisi sebelah depan, sebelah kanan dan belakang yang ada di race control tersebut. Dan di sini untuk tim road grid ya dari Inggris langsung yang mengambil dari tender untuk pengecatan di bagian trek lintasan, di mana tadi siang kita sudah melihat bersama-sama untuk progres pengecatan di bagian pinggir trek sudah terselesaikan. Kita akan lihat nanti untuk hasil dari pengerjaan yang sudah dilakukan ya, yaitu pengecatan di bagian pinggir kiri ya, batas trek limit tentunya untuk trek lintasan. Kita akan sama-sama memantau kembali. Dan di sini di bagian gardu PLN seperti yang kita perhatikan masih terus dilakukan ya pengecatan atau diulas kembali, tentunya dibalas ya supaya lebih terlihat kinclong untuk cat-cat yang berada di sini untuk atap gardu PLN tersebut. Dan penyiraman juga pada sore hari ini masih terus dilakukan di bagian sebelah kanan jalur pit line ya, menuju ke seluruh bagian yang memang dibutuhkan ya. Setiap pagi, siang, sore dilakukan penyiraman untuk rumput area yang berada di sisi trek lintasan ini. Ya, di sini kita berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Nah, di sini di bagian tikungan ke-17 menuju ke trek lurus sudah tersambung untuk pengecatan di bagian sisi trek lintasan. Nah, ini dia alatnya ya, sudah terparkir di sini. Tentunya besok akan melanjutkan untuk di manakah akan dimulai di awal untuk pengecatan di bagian curb yang berada di sisi trek lintasan. Oke, kita lanjut kembali untuk menelusuri dari hasil pengerjaan yang sudah dilakukan maupun pengerjaan yang masih terus berlangsung sampai sore hari ini di bagian pit building atau pedok modular yang berada di sisi kiri trek lintasan. Ya, jadi hasilnya cukup banyak ya, cukup panjang pada sore hari ini kita bisa perhatikan bersama-sama. Nah, ini dia ya. Jadi untuk di bagian garasi pedok di bawah itu sudah terpasang dan tinggal lanjutan untuk pemasangan di lantai kedua yang akan dilakukan di sini sepanjang yang dibutuhkan. Jadi seperti yang kita ketahui untuk bangunan pit building ini akan mempunyai 50 garasi ya dan dibangun 3 lantai. Tapi untuk saat ini supaya cepat proses penyelesaiannya maka cukup 2 lantai dulu ya untuk mengerjakannya. Nanti akan dilanjutkan kembali secara bertahap karena mengingat waktu sebentar lagi kita akan adakan yaitu Asiat yang lengkap dan World Superbike di bulan November ini. Ya, para pekerja masih terus melakukan aktivitas pengerjaan seperti yang kita lihat di sini ya, pemasangan di bagian panel modular ini supaya bisa terselesaikan di bagian sebelah kiri kalau kita berada di sini maupun di bagian sebelah kanan yang ada di sini ya. Dan para pekerja untuk di bagian lantai atas masih terus melakukan pembautan, penguatan maupun perakitan di bagian instalasi sekaligus dikerjakan. Ya, mengingat untuk balapan sebentar lagi kita akan adakan ya, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI ya, pastikan Marshal siap bertugas di WSBK di sirkuit Mandalika. Jadi Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia memberdayakan warga lokal untuk menjadi marshal yang bertugas selama gelaran World Superbike di tahun 2021 ya di Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat, yaitu pada tanggal 19 sampai 21 November mendatang untuk WSBK ya tentunya. Kekhawatiran sempat muncul mengenai marshal yang akan bertugas dalam seri terakhir WSBK di Indonesia. Pasalnya MGPA dan IMI mempercayakan tugas tersebut kepada warga sekitar sirkuit ya demi membantu meningkatkan ekonomi daerah tersebut tentunya. Namun mereka belum pernah bertugas sebagai marshal untuk event internasional yang membutuhkan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan pertolongan pertama. Untuk itu, IMI ya sebagai induk balap motor Indonesia bertanggung jawab penuh
atas kinerja Marsal yang akan bertugas di gelaran WSBK di Mandalika nantinya. Mulai awal tahun ini ya, IMI melakukan seleksi dan pendidikan kepada mereka yang sudah mendaftarkan diri sebagai Marsal, di mana Marsal merupakan tanggung jawab IMI dan kami telah melakukan pendidikan kepada mereka sejak awal tahun ini, kata Ketua IMI ya, yang biasa disapa Bamsot tersebut. Sejauh ini IMI mengkonfirmasi ada 600 orang yang dididik menjadi Marsal dan dipersiapkan dengan matang untuk bertugas di sebuah ajang internasional. Marsal sendiri merupakan seorang yang bertugas untuk mengamankan pembalap yang mengalami kecelakaan nantinya atau membersihkan trek jika ada serpihan-serpihan yang tersebar dan mengganggu keselamatan para rider. Kami telah melakukan pendidikan ketat kepada 600 orang yang terdaftar untuk menjadi Marsal, tetapi kami tidak akan menggunakan semua jasa mereka, kata Chief Strategies and Communication MGPK Happy Harinto. Kami memanfaatkan pemuda-pemuda setempat, kami mendidik mereka selama 3 hari berturut-turut ya, dari pagi sampai sore. Nantinya mereka akan mendapatkan sertifikasi dari IMI dan juga FIM, jadi mereka bisa dipanggil untuk bertugas di berbagai sirkuit di seluruh dunia yang akan menggelar kejuaraan dunia motor di bawah naungan FIM nantinya. Head Operation Sporting Mandalika Grand Prix Association MGPA Dian Dilato juga menjelaskan seorang Marsal harus memenuhi kriteria penting. Menurutnya seorang Marsal harus lincah, gesit, serta memahami arti warna bendera yang harus mereka kibarkan ketika terjadi sesuatu seperti itu. Saat balapan berlangsung ada sekitar 340 Marsal yang akan ditempatkan pada 17 pos di sirkuit Mandalika ya, di mana setiap pos diisi oleh 10 Marsal maksud kita ya. Jadi untuk itu, untuk kesiapan Marsal juga perlu diperhatikan dan perlu dipersiapkan untuk menyambut ajang balapan yang akan kita adakan, supaya semuanya berjalan sesuai harapan kita bersama ya. Seperti itu guys. Ya, kita lanjut kembali penelusuran kita di sore hari ini, di mana saat ini kita sudah berada di tunnel pertama yang berada di sayap sebelah kanan. Pengecoran sudah dilakukan. Ini dia hasilnya ya. Begitu juga untuk pengecoran di sisi sayap sebelah kiri yang berada di sana, sedang dipersiapkan untuk lanjutan pengecoran tersebut. Dan kita kembali ke trek lintasan dari trek lurus menuju lingkungan pertama di sisi kiri. Tadi siang juga kita perhatikan di sini untuk pengerjaan lanjutan di bagian pembuatan curb masih terus dilakukan perbaikan sedikit ya, karena dianggap kurang panjang untuk curb yang berada di sisi kiri trek ini, maka dilanjutkan untuk penggalian di sini ya. Setelah itu akan dilanjutkan untuk pengecoran seperti curb yang sudah dikerjakan terlebih dahulu di depan sana. Ya, terlihat sibuk sekali para pekerja siang tadi sampai sore hari ini terus melakukan aktivitas mereka untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Jadi cepat sekali di sini ya. Tadi pagi kita lihat para pekerja sudah melakukan aktivitas mereka dan saat ini sudah terselesaikan untuk penggalian, tinggal lanjutan pengecoran di bagian curb yang akan tersambung menuju ke depan ini. Ya, kita lanjut untuk melihat situasi di tikungan pertama maupun tribun VVIP di depan sana. Untuk di bagian sebelah kanan trek lintasan dan sisi kiri yang sudah dilakukan pengecatan untuk di bagian trek sisi lintasan ya. Kita juga akan lihat di depan nanti untuk kesiapan semuanya ya. Karena di bagian trek sudah terselesaikan pengecatan di bagian pinggirnya, tinggal lanjutan untuk pengecatan di bagian curb dan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Ya, di sini kita berada di tribun VVIP yang berada di Bukit Tinggung pertama. Seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan masih terus berlangsung sampai sore hari ini menjelang lembur ya. Nah, di sini para pekerja dari tadi pagi sampai malam ini atau sore hari ini masih terus melanjutkan aktivitas mereka untuk menuntaskan dari pengerjaan yang masih terus dilakukan. Di bagian belakang ini bentuknya seperti ini ya, cukup bagus ya kalau kita perhatikan. Dan di bagian atap maupun di bagian dalamnya itu terus dilakukan untuk pemolesan supaya nantinya terlihat lebih indah untuk tempat duduk para pejabat negara.
Dan kita kembali lagi ke trek lintasan. Jadi seperti inilah kondisi dan situasi di sore hari ini. Kita lihat tadi ya, untuk pengerjaan masih terus berlanjut di titik yang dipercepat tentunya di bagian sebelah kiri trek lurus, maupun pengerjaan di tribun VVIP, dan pengerjaan untuk tribun penonton juga di bagian sebelah kanan trek lurus saat ini masih terus dilakukan perakitan. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian tribun yang akan dipasang di bagian sebelah kanan yang ada di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Saat ini sudah didapatkan untuk pemadatan di bagian ground atau lapisan dasar, maka tinggal ditaruh saja untuk material-material tribun portable itu dan tinggal dirakit saja. Ya, untuk marshal juga tadi sempat kita bahas sedikit ya, sangat penting sekali kegunaannya nanti di event balapan yang akan kita adakan tentunya sebagai penolong para rider yang mengalami kecelakaan, maupun pengerjaan mereka untuk membersihkan di bagian trek lintasan ketika ada pasir maupun berbatuan yang tersebar ke bagian trek lintasan. Ya, jadi untuk Ketua Umum Ikatan Indonesia atau IMI ya, mengambil masyarakat lokal tentunya untuk menambah dari perekonomian yang ada di sini seperti yang kita dengar tadi. Ya, kita lanjut kembali untuk melihat situasi kondisi di sore hari ini. Kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6 untuk pengecatan, di mana tidak kita lihat tadi ya, di tikungan ke-2, 3 sampai ke-5 ini sudah dilakukan pengecatan di bagian pinggirnya, sudah terkoneksi semuanya. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian jalur nantinya akan terhubung ke bagian zona lintasan sirkuit Mandalika. Saat ini sedikit lagi akan tersambung untuk lapisan agregat yang berada di sana ya, dan segera akan dilanjutkan untuk pengerjaan supaya tersambung semuanya. Oke, kita lanjut kembali. Kita berada di tikungan ke-7 menuju ke-8. Pengecatan di bagian pinggir trek sudah dilakukan juga di sini. Nah, ini dia hasilnya ya. Untuk sore hari ini sudah save semuanya. Tinggal lanjutan untuk curb. Jadi kita sudah tidak bersabar ya untuk melihat dari model pengecatan untuk curb nantinya. Kita akan live-kan buat kalian semua ya. Ya, di sini di tikungan ke-8 menuju ke-9 di sisi kiri maupun kanan semuanya sudah rapi kalau kita perhatikan ya. Pengerjaan untuk gravel maupun penanaman rumput area semuanya sudah tersambung dengan sempurna. Tinggal di beberapa bagian yang perlu dituntaskan, yaitu di depan sana tikungan ke-17 ya, sebelah kanan maupun di bagian sebelah kanan jalur pit lane. Saat ini masih terlihat tadi beberapa bagian rumput belum dilakukan penanaman ya. Segera tinggal sedikit lagi tentunya maka akan terselesaikan. Ya, kita berada di tikungan ke-9 menuju ke-10 dan sunset bisa terlihat jelas di sebelah barat yang ada di sana. Segera akan tenggelam itu ya untuk matahari pada sore hari ini. Terlihat sangat indah sekali ya, tapi kita berbalik saja supaya tidak terlalu silau untuk pemandangan yang bisa kita lihat di sini. Untuk tribun terbuka yang ada di tikungan ke-9, 10 menuju ke-11 maupun pengerjaan di bagian billboard Pertamina yang berada di sini ya, pantulan cahaya matahari terlihat jelas ya, agak bagaimana warnanya itu ya, agak keemasan seperti itu ya, bagus sekali. Dan di bagian bawahnya juga sudah tertata, itu tinggal lanjutan di bagian depan ya, di sebelah kanan surface road atau inner surface road akan dilanjutkan untuk perapian. Ya, kita tarik di sini untuk melihat dari keseluruhan dari tikungan ke-9, 10 menuju ke-11 ya, pengerjaan di gravel area sudah rapi semuanya di sini, maupun pengerjaan di bagian outer surface road dan pengerjaan lanjutan di bagian debris pan, concrete barrier ya, semuanya sudah terlihat terpasang dengan jelas.
Oke, kita lanjut kembali penelusuran kita di mana kita berada di tikungan ke-12 menuju ke-13. Nah, akhirnya ya di bagian sebelah kanan untuk penghamparan material gravel di tikungan ke-12 menuju 13 bisa diperhatikan sudah rapi ya. Tinggal dirapikan saja di beberapa titik ya. Alat berat masih standby di sisi sebelah kanan sana tikungan ke-13 untuk merapikan di bagian material gravel yang ada di sini supaya semuanya terlihat lebih rapi ya, seperti tikungan ke-9, 10 menuju ke 11 tersebut. Dan di sini kita sudah berada di tikungan ke-13 ya. Untuk melihat dari capaian sejauh ini pengecatan juga sudah dilakukan di bagian pinggir sebelah kanan trek lintasan. Nah, ini dia ya, sudah tersambung menuju tikungan ke-17 sampai ke trek lurus. Ya, sebelum kita perhatikan di pengerjaan lanjutan yang dilakukan di bagian tribun yang berada di sisi sebelah kanan tikungan ke-13 menuju ke-14 ini, perakitan terus dilakukan di sore hari ini. Bahkan lembur ya sudah disiapkan untuk alat penerang di sini ya, untuk mengerjakan lembur nanti di bagian perakitan untuk tribun itu sendiri. Ya, seperti yang kita lihat di sini modelnya ya, sudah kalian ketahui ya untuk tribun itu sendiri seperti apa. Nah, seperti ini modelnya nanti ya. Ada tribun berdiri ya atau grandstand, ada juga yang duduk tentunya nanti. Harganya juga bervariasi ya. Nanti dari 500 sampai 2 jutaan sampai berapa nanti kita bagikan list buat kalian semua. Untuk tiket tinggal diakses saja ya. Nanti kita bagikan di deskripsi ya. Nanti untuk rilisnya tiket sendiri bisa di booking oleh teman-teman semuanya pada tanggal 23 Oktober tentunya sudah mulai bisa diakses ya untuk aplikasi tersebut. Oke, kita kembali ke sisi kiri untuk melihat situasi untuk pemasangan tribun luar atau grandstand yang berada di sini. Kalau kita perhatikan, nah nantinya akan berdiri para penonton yang berada di sisi luar ini untuk melihat dari aksi balapan yang sedang dilakukan. Ya, untuk pemasangan kerangka sudah didapatkan sampai menuju tikungan ke-15 itu. Tinggal lanjutan akan dilanjutkan menuju tikungan ke-16 dan 17 juga sudah mulai dilakukan untuk pemerataan di lapisan groundnya ya. Tinggal dilanjutkan lagi saja untuk perapian nanti, maka akan dilanjutkan yaitu penaruhan atau penempatan untuk tribun ini sendiri. Ya, kita sudah kembali ke trek lurus di mana awal penerbangan kita ya. Kita sudah upload buat kalian semua dari titik pengerjaan maupun informasi terbaru tentang Marshall sudah bersiap semuanya ya. Jadi untuk teman-teman semuanya tinggal nonton saja ya untuk bersama-sama nanti menyaksikan aksi balapan yang akan kita adakan. Mungkin apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, mungkin kita akan berjumpa sampai di sini aja dulu ya. Nanti besok kita akan kembali untuk melihat dari progres pengerjaan yang sedang dilakukan tentunya untuk penyelesaian di pengerjaan yang ada, supaya kita bisa mengadakan balapan ya di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Saya ucapkan terima kasih kembali ya karena kalian sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Tentunya ya selalu jaga kesehatan. Semoga kita bisa nonton bareng nantinya di sini untuk melihat aksi balapan di sirkuit kebanggaan kita bersama. Untuk itu saya sendiri undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.